The Witcher. Ketika mendengar kata The Witcher, apakah yang terlintas di benak kalian? Mungkin bagi sebagian besar orang di Indonesia, terutama dari kalangan gamer, pasti akan terlintas di benak mereka sebuah seri video game populer yang dikembangkan oleh CD Projekt Red, sebuah perusahaan pengembang video game asal Polandia. Sementara kalangan non-gamer, yang terlintas adalah mungkin serial The Witcher yang ada di Netflix. Atau mungkin buat para pecinta bahasa Inggris yang berprofesi sebagai penjaga kemurnian tata bahasa, yang terlintas di benak mereka adalah, woi, tidak ada kata The Witcher di kamus. Yang ada itu witch atau wizard. Makanya belajar lagi sana. Ada, repot dah. Di video ini kita akan membahas mengenai apa itu The Witcher secara umum, mulai dari asal mulanya, tokoh utamanya, dunia atau universe-nya, hingga mengapa serial bergenre fantasi ini begitu populer di seluruh dunia. That we do. The Witcher bermula dari serangkaian novel dan cerita pendek karya penulis Polandia, Andrzej Sapkowski. Tokoh utama dari kisah ini adalah Geralt of Rivia, seorang pemburu monster yang dikenal sebagai Witcher. Sapkowski memulai debutnya dengan cerita pendek berjudul Fitchman pada tahun 1986 yang diterbitkan di majalah Fantastica, yang kemudian berkembang menjadi serangkaian novel dengan cerita yang mendalam dan kompleks. Beberapa judul buku The Witcher antara lain The Last Wish dan Sword of Destiny yang berupa kumpulan cerita pendek, kemudian seri Witcher Saga mulai dari Blood of Elves, The Time of Contempt, hingga Lady of the Lake. Buku-buku The Witcher telah diterjemahkan ke dalam 37 bahasa yang berbeda di seluruh dunia dan telah terjual sebanyak kurang lebih 75 juta kopi. Kisah The Witcher berlatar di dunia fiksi yang dikenal sebagai The Continent. Dunia ini dihuni oleh berbagai ras seperti manusia, elf, dwarf, dan makhluk mistis lainnya. Selain itu, terdapat berbagai monster dengan berbagai jenis yang berkeliaran di seluruh benua, hasil dari peristiwa magis yang dikenal sebagai Conjunction of Spheres, atau istilah lebih gampangnya tabrakan antar dimensi. Selain itu, The Continent sangat kental dengan persaingan antar bangsa dan kerajaan, sehingga intrik politik antar penguasa menjadi salah satu elemen yang cukup kuat dalam dunia The Witcher. Witcher adalah seseorang yang telah menjalani pelatihan yang keras, brutal, dan mematikan. Serta mereka juga menjalani proses mutasi yang menyakitkan, sehingga mereka memiliki kekuatan, kecepatan, dan refleks yang melebihi manusia biasa. Tugas mereka adalah tidak lain tidak bukan adalah sebagai pemburu monster, yang tentu saja mereka tidak melakukannya secara cuma-cuma. Para Witcher juga dibekali keahlian sihir sederhana yang disebut Signs. Let's charge! Take you for a ride! Meskipun sering dianggap tidak berperasaan karena efek samping mutasi yang mereka alami, Witcher memiliki kode etik dan moralitas mereka sendiri.
Berikut ini adalah beberapa tokoh yang akan sering kita temui dalam kisah The Witcher. Yang pertama adalah Geralt of Rivia, protagonis utama yang juga dikenal sebagai The White Wolf dan juga Butcher of Blaviken. Geralt adalah seorang Witcher yang terkenal dengan keterampilannya dalam memburu monster dan juga kode moralnya yang kuat. Meskipun ya tak jarang ia harus menghadapi berbagai macam pilihan sulit yang menguji prinsipnya. Kemudian ada Yennefer of Vengerberg atau biasa dipanggil Yen. Ia adalah seorang penyihir yang kuat dan juga cinta sejati Geralt. Dikenal karena kecantikannya yang abadi dan sifatnya yang ambisius. Yen juga seakan menjadi figur seorang ibu bagi Cyrilla. Tokoh berikutnya adalah Cyrilla atau Ciri atau nama lengkapnya Cyrilla Fiona Ellen Rhiannon. Ia adalah seorang putri dari kerajaan Sintra dengan takdir yang terikat pada Geralt. Ia dikenal memiliki kekuatan yang luar biasa yang nantinya menjadi kunci bagi masa depan dunia, terutama dalam cerita The Witcher 3 Wild Hunt. Selanjutnya ada sosok Jaskier atau dalam edisi bahasa Inggris ia dikenal sebagai Dandelion. Jaskier atau Dandelion itu adalah seorang pujangga dan juga sahabat dekat Geralt. Ia seringkali menjadi pencair suasana dan juga sering menceritakan petualangan Geralt melalui lagu-lagunya. Trilogi game The Witcher dikembangkan oleh CD Projekt Red mulai dari The Witcher yang rilis pada tahun 2007, kemudian sequelnya yaitu The Witcher 2 Assassins of Kings pada tahun 2011 dan The Witcher 3 Wild Hunt pada tahun 2015. Trilogi The Witcher telah mendapatkan pujian baik secara kritis maupun komersial, terutama The Witcher 3 Wild Hunt yang dianggap sebagai salah satu game terbaik sepanjang masa dan dinobatkan sebagai Game of the Year pada tahun 2015. Netflix merilis serial The Witcher pada tahun 2019 dengan Henry Cavill sebagai pemeran Geralt of Rivia. Serial ini memperkenalkan dunia The Witcher kepada audiens yang lebih luas. Sayangnya, serial ini tidak mendapatkan respon yang baik dari para fansnya pada season 2 dan 3 karena banyak hal yang dianggap melenceng dari buku maupun gamenya. Sebenarnya, ini bukanlah kali pertama The Witcher diadaptasi menjadi sebuah serial. Pada tahun 2002, adalah pertama kalinya Witcher diadaptasikan ke bentuk serial dengan judul Witchman atau dalam bahasa Inggris The Hexer yang dibintangi oleh aktor asal Polandia Michał Zebrowski dengan budget yang bisa dibilang seadanya sehingga hasilnya ya bisa kalian bayangkan lah. Składa czarownikowi pewną propozycję. Co jest? Zostań! Tak hanya live action, The Witcher belakangan ini juga dibuatkan adaptasi lain berupa film animasi seperti The Witcher Nightmare of the Wolf yang menceritakan masa lalu Vesemir, mentor Geralt, dan juga yang baru saja rilis yaitu Sirens of the Deep yang mengisahkan Geralt dan Dandelion yang terjebak dalam konflik antara para penduduk desa dengan makhluk penghuni lautan. Kenapa The Witcher begitu populer?
Terus apa sih yang membuat The Witcher terlihat berbeda dengan serial fantasi lain? Umumnya pada genre fantasi, terutama yang kesannya seperti fairy tale atau dongeng, plotnya bisa dibilang cukup sederhana dan memiliki moralitas yang jelas, yaitu hitam dan putih. Yang baik adalah baik dan yang jahat ya udah pasti jahat. Tapi dalam kisah The Witcher, plotnya tergolong kompleks, disertai tema moralitas abu-abu dan pilihan yang sulit. Contohnya kisah Geralt dan Renfri yang ada di buku The Last Wish dan episode 1 The Witcher Netflix. Leave Blaviken. It's not too late. Magic doesn't work on me. Silver does, though. Silver is for monsters. Dunia yang penuh detail dan juga penuh rahasia, disertai dengan sejarahnya masing-masing, intrik politik yang rumit, dan budaya yang kaya. Contohnya seperti Kekaisaran Nilfgaard, kekaisaran superpower dari wilayah selatan, dengan baju zirah prajuritnya yang serba hitam dengan lambang matahari hitam sebagai panjinya, serta sejarah kelamnya sebagai penjajah bangsa lain. Atau banyaknya ruangan bawah tanah misterius yang konon merupakan peninggalan bangsa-bangsa terdahulu yang banyak tersebar di seluruh kontinen. Karakter dengan latar belakang yang beragam dan perkembangan karakter yang kaya dan kompleks membuat mereka terasa begitu nyata dan relatable, dapat dipahami. Contohnya seperti Leto, seorang Witcher dari sekolah ular yang pada awalnya kita anggap sebagai assassin yang kejam dan berdarah dingin. Namun pada kenyataannya, ia mendapatkan tekanan dari penguasa Nilfgaard untuk menyingkirkan para penguasa wilayah utara. Untuk kemudian ia diberikan izin mendirikan kembali sekolah ular apabila misi tersebut sukses sebagai imbalannya. The Witcher mendapatkan adaptasi yang cukup sukses, terutama versi video game. Kualitas yang konsisten dan terus berkembang dari Witcher pertama hingga ketiga membuat banyak orang dapat mengakses serta mengenal dunia The Witcher dengan lebih mudah. Meskipun seri game Witcher mengambil latar waktu setelah seri buku terakhirnya yaitu Lady of the Lake, para developer menggunakan bukunya sebagai referensi untuk world building dan pengembangan karakter. The Witcher adalah sebuah karya fantasi dengan keunikan dan ciri khas tersendiri. Mitologi serta representasi budaya dan nuansa Eropa Timur yang digambarkan dengan baik melalui cerita yang kompleks dengan moralitas yang abu-abu, membuat seri ini mendapatkan tempat tersendiri di kalangan penggemar cerita fantasi. Serta tokoh Geralt of Rivia yang punya karisma tersendiri sebagai seorang Witcher, menjadikannya sebagai salah satu tokoh RPG yang populer di kalangan gamer. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Bagaimana? Apakah kalian cukup tertarik untuk memainkan gamenya? Atau mungkin mulai menonton seriesnya? Atau bahkan membaca bukunya? Alright, so long. And don't forget, toss a coin to your Witcher.